Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi pertemuan ke-7 untuk mata kuliah pengelolaan lingkungan pesisir. Setelah sebelumnya kita membahas apa saja proses-proses pembentuk pesisir. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sistem-sistem pembentuk pesisir. Jadi nantinya akan ada 4 sistem pembentuk pesisir yang dimulai dari pantai, sistem penahan atau barrier, kemudian mangrove dan terumbu karang. Seperti biasa nantinya jika ada yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin bertanya, silakan langsung dihidupkan atau diaktifkan mikrofonnya. Kemudian nantinya ada beberapa rangkaian pertanyaan yang sudah saya siapkan sepanjang nanti jalan-jalannya presentasi. Silakan nanti untuk bisa dicatat pertanyaannya terlebih dahulu. Seperti biasa nanti pengumpulannya melalui Google Classroom. Oke. Kita yang akan mulai dari pantai. Jadi pantai kita definisikan sebagai akumulasi sedimen yang tidak terkonsolidasi mulai dari pasir halus hingga batuan besar arus. Jadi pantai yang menjadi acuannya adalah adanya pasir halus sampai dengan batuan besar atau kerikil-kerikil yang terangkut karena adanya proses pengendapan ataupun adanya reaksi dari gelombang dan arus yang membawa sedimen tadi. Atau pantai juga bisa kita definisikan sebagai zona yang membentang dari batas darat, di mana zona daratan di sini mendapatkan pengaruh dari gelombang selama badai sampai dengan batas surut. Itu ya yang pertama, pantai itu bisa didefinisikan sebagai satu zona, satu wilayah di mana terakumulasi sedimen. Sedimennya di sini dalam bentuk pasir halus ataupun kerikil-kerikil besar. Atau bisa juga didefinisikan sebagai satu zona yang membentang dari batas daratan yang mendapatkan aksi atau mendapatkan pengaruh dari gelombang pada saat badai sampai dengan batas daratan ketika kondisi surut. Kemudian, sebagai perbandingan dua jenis pantai atau pantai pasir dan pantai kobel. Pantai pasir di sini cenderungnya dia bersifat landai. Jadi kalau dilihat di sini, Fordun di sini salah satu batas pemisah antara pantai dengan dun ya, dengan bukit pasir. Jadi di mana berbeda dengan pantai yang berbatu, umumnya dia curam. Zonanya akan berpotensi ketika adanya pasang, maka ada beberapa wilayah tenang pada waktu yang lain lagi, dia langsung terpapar oleh matahari. Atau pada saat surut dia tidak tergenangi oleh air. Kemudian dalam pengukuran perubahan morfologi, setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan melihat bagaimana bentukan profilnya atau profile form. Yang kedua dengan bed elevation measurement. Jadi dengan menghitung elevasi dasar dari pantainya. Tadi kan ada beberapa wilayah pesisir itu yang memang dia selalu tergenang atau mendapatkan pengaruh dari pasang surut. Jadi dengan mengukur berapa elevasi atau perbedaan elevasi dari dasar pantainya, atau dasar pesisirnya. Untuk yang pertama, untuk yang profile form atau bentukan dari profil pantai, seperti yang sudah pernah kita bahas, bentukan pantai itu merupakan salah satu keseimbangan dinamis antara gelombang dan proses-proses pengendalian lainnya. Jadi apakah gelombang, apakah angin, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa teknik standar yang bisa digunakan atau biasa digunakan untuk mengukur bagaimana profil form atau bentuk profilnya. Yang pertama menggunakan stadia rotasi dari beberapa titik datar. Kemudian bisa juga menggunakan echo sounder pantai. Di lepas pantai ditembakkan sonar atau sound akan multi beam echo sounding untuk mendapatkan pemetaan yang lengkap. Cara yang lebih lengkap lagi adalah dengan melakukan survei dan profiling landscape-nya sehingga nanti akan didapatkan peta kontur kawasan pantainya. Kemudian cara yang lain lagi yang lebih lengkap ada penggunaan beberapa stasiun-stasiun pengamatan, kemudian pemanfaatan GPS juga, sehingga nantinya akan didapatkan akurasi vertikalnya kurang lebih 2-3 cm.
Kemudian cara lainnya adalah dengan survei perubahan profil selama kondisi energi tinggi. Jadi energi tinggi ini contohnya pada saat kondisi pasang atau pada saat badai, maka dilakukan survei terkait dengan perubahan profilnya seperti apa. Kemudian cara yang lain juga pemanfaatan citra digital. Jadi misalnya menggunakan satu kamera standing, kamera yang nantinya merekam secara berkala atau mengambil foto gelombang secara berkala, sehingga nanti akan didapatkan perubahannya. Apakah perubahannya nanti dalam hitungan detik, menit, jam, hari, dan lain sebagainya. Atau penggunaan kamera nantinya yang akan coba dibuat DEMS-nya atau Digital Elevation Model. Sehingga nanti akan bisa dipetakan perubahan garis pantai dan perubahan morfologi pantai serta daerah perbatasan antara pantai dan gumuk. Kemudian cara yang dekat itu untuk mengukur topografi permukaan, kemudian laser hijau untuk mengukur topografi bawah air. Kemudian untuk bed elevation measurement, jadi ini berupa pengukuran sederhana dari perubahan ketinggian dari dasar sedimen pantai. Jadi dengan membandingkan ada antara beberapa titik, kemudian akan dihitung, akan dicoba dirata-ratakan bagaimana bentukan elevasinya. Kemudian dalam pengukurannya, jadi bisa nanti menggunakan batang yang nanti ditempatkan di sepanjang profil pantainya, atau mungkin nanti dibuat batas-batas atau grid-grid atau kemudian dilakukan pengukuran sebelum ataupun sesudah terjadinya badai atau sebelum dan sesudah terjadinya pasang dan surut. Kemudian dalam misalnya dapat diperjelas dengan menempatkan washer pada permukaan pasirnya, sehingga nanti akan diukur kedalaman pengukurannya setelah badai tadi. Kemudian berdasarkan jenis sedimen pantai, kita bisa membedakan jenis, setidaknya ada 3 jenis pantai. Jadi yang pertama ada pasir pantai, di mana ukuran dari sedimennya 0,1 sampai dengan 4 mm. Kemudian ada pantai kerikil, yang ukuran butiran-butirannya ini antara 0,5 sampai dengan 25 cm. Dan ada juga jenis pantai yang berupa campuran. Jadi ada yang kerikilnya, ada yang pantainya. Yang ada yang dalam bentuk pasir. Yang menjadi penyebab utama dari adanya perbedaan-perbedaan tadi, jadi ada pantai pasir dan ada pantai kerikil maupun yang campuran, penyebab utamanya adalah sumber materialnya. Yang kedua adalah bagaimana proses penyortiran dari si butiran tadi. Kemudian adanya proses abrasi yang dipengaruhi oleh gelombang, dan yang terakhir adalah karena adanya pelapukan kimia. Kemudian di sini di A adalah pantai landai pasir karbonat halus, sedangkan untuk yang B ini kuarsa berpasir sedang hingga pasar. Kemudian yang C di sini pantai berbatu. Dan di sini campuran antara batuan ya, batuan dan pasir. Jadi kalau kalian bisa amati di sini, yang menuju ke daratnya dalam bentuk batuan, sedangkan yang pasirnya yang dekat atau yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian di sini dengan adanya cangkang ya, ada cangkang-cangkang yang mengisi di tepian berbatasan dengan laut. Dan ini dipengaruhi oleh adanya badai juga biasanya. Ketika setelah badai, maka ada beberapa cangkang atau pecahan-pecahan cangkang yang terbawa hingga ke tepi laut, hingga ke tepi daratan. Kemudian, berdasarkan jenis-jenis sedimen pada suatu pantai, sedimen utama atau secara mayoritasnya yang bisa kita temukan adalah dalam bentuk kristal kuarsa, di mana bahan ini merupakan salah satu bahan yang paling banyak ditransportasikan dari adanya gelombang ataupun angin. Kemudian yang kedua ada feldspar, kemudian sedikit magnetit ataupun garnet sebagai heavy mineralnya atau mineral beratnya.
Kemudian pada beberapa wilayah kalian bisa menemukan adanya pantai pasir hitam, di mana biasanya itu terdiri dari fragmen andesit ataupun basal ataupun kristal augit atau hornblende. Kemudian ada juga dalam bentuk sedimen karbonat. Jadi karbonat di sini dari karang ya sebenarnya ya, karena berasal dari adanya abrasi dari karang ataupun dari alga koral atau dari kerang-kerang ataupun pecahan dari kerang. Kemudian kerang tadi, cangkang, kemudian serpihan-serpihan dari cangkang atau kerang tadi, itu menjadi salah satu komponen yang bisa kita temukan pada beberapa wilayah pantai sebagai sedimennya. Kemudian terkadang di pantai berenergi rendah, cangkang bisa menjadi bahan yang dominan. Kemudian, dinamika erosi sedimen, transport dan pengendapan oleh gelombang, terutama pada lereng Suas, sangat dipengaruhi oleh densitas dan bentuk dari partikel penyusun pantainya. Jadi karena itu ukuran dari partikel sedimen menjadi kontrol penting kemiringan dari suatu pantai atau pantai subaerial itu pantai yang secara langsung mendapatkan pengaruh dari gelombang dan angin. Kemudian pada pantai berpasir, kemiringan yang dekat dengan pantai relatif landai dan terdapat pertukaran sedimen yang cukup besar antara pantai dan wilayah dekat pantai. Kemudian, dalam pergerakan wilayah yang berada di dekat pantai atau perairan yang di dekat pantai, dalam pengujiannya atau dalam pengamatan wilayah dekat pantai di sini, kita bisa membaginya berdasarkan skala temporal. Jadi yang pertama bisa dilakukan secara seketika dari pengukuran proses fluida dan proses transport sedimennya dalam kurun waktu detik atau menit. Kemudian bisa juga jangka pendek dalam berjam-jam sampai dengan berhari-hari, di mana pengukuran pada saat terjadinya badai atau pada periode tertentu di mana kondisinya cerah. Kemudian skala tahunan, di mana melihat perubahan bulanan ke tahunan, jadi perubahan musiman dalam morfologinya seperti apa, yang nantinya akan menggambarkan pola musiman terkait dengan frekuensi dan intensitas badai yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana karakteristik gelombang dan angin dan bagaimana pembentukan pantainya. Yang terakhir ada secara dekadal pengukuran perubahan topografi dilakukan selama periode 10 sampai dengan 50 tahun. Kemudian untuk morfodinamika pantai sendiri, bentuk pantai mudah berubah sebagai respon terhadap perubahan kondisi gelombang. Yang terjadi perubahannya itu ketika terjadinya peristiwa badai atau adanya periode gelombang yang besar. Periode gelombang yang tinggi terutama pada saat tinggi maksimum gelombangnya ataupun ketika periode pendek selama badai. Jadi gelombang yang besar tapi terjadi dalam kurun waktu yang pendek, itu bisa menyebabkan terjadinya erosi pantai dan pendataran profil pantai. Sehingga akan nampak profil badai pada suatu pantai. Kemudian periode gelombang yang relatif rendah yang diperpanjang menyebabkan transportasi sedimen di darat dari bagian dalam dekat pantai dan pembentukan pantai untuk membentuk profil tanggul cuaca cerah. Oke, ini untuk menggambarkan pembagian zonasi dari satu wilayah pantai. Jadi yang wilayah Swiss Zone di sini suatu wilayah yang masih dipengaruhi oleh gelombang ataupun air, apakah dia terbawa oleh badai atau terbawa oleh pasang surut.
Sedangkan subzone di sini batas di mana adanya gelombang-gelombang tertinggi yang masuk ke wilayah pantai. Oke, sebelum kita masuk ke sistem penahan atau barrier, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke. Di penutup ini saya mau ada satu pertanyaan dulu. Jadi tolong dicatat satu pertanyaan. Jadi coba kalian identifikasi jenis pantai di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan ukuran partikelnya. Jadi yang soal nomor 1, identifikasi jenis pantai di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan ukuran partikelnya. Coba cari gambar dari pantainya, boleh kalian ambil sendiri atau cari data sekundernya. Jadi pengerjaannya nanti saya bolehkan apakah menggunakan MS Word ataupun aplikasi lainnya. Oke, nomor 1 sudah ya. Kalian coba Pak, identifikasi. kurang jelas tadi, Pak. Jenis pantai berdasarkan Identifikasi jenis pantai di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan ukuran partikelnya. baik, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi yang berikutnya mengenai sistem penahan atau barrier. Sistem penahan ini merupakan suatu bentukan lahan pengendapan yang muncul dipisahkan dari wilayah pantai. Jadi biasanya nanti akan membentuk laguna, teluk, ataupun rawa. Secara dominannya, sistem penahan di sini terdiri dari pasir, sedikit kerikil, lanau, dan lempung. Sistem penahan di sini membentuk komponen pengendapan yang muncul dari sistem penahan yang lebih besar. Jadi penahan atau barrier bisa kita definisikan sebagai bentang alam di pesisir, di mana terjadinya pengendapan yang paling dinamis. Jadi sebagai gambarannya, kita bisa mengklasifikasikan sistem penahan menjadi 3 bentuk utama. Jadi kalau kalian lihat di sini, ada yang no free end. Jadi no free end di sini tidak ada bentukan di akhir dari sistem penahan di sini. Jadi yang pertama ada yang bentuk tombolo, kemudian ada beymouth barrier, kemudian ada mid bay barrier. Jadi yang di sini itu yang putih ini itu sebagai endapannya atau sedimentasinya. Seperti yang ini juga. Kemudian untuk yang one free end, dia ada yang dalam bentuk split ataupun cusped foreland. Yang split di sini ada constraint beymouth split, jadi masih ada bukaan ya. Jadi split di sini maksudnya masih adanya bukaan. Kemudian di sini ada continuation speed, kemudian ada flying speed. Jadi berbeda dengan di cusped foreland di sini, one free end ini dia sudah membentuk satu kesatuan dari daratan. Kemudian yang terakhir adalah two free end atau barrier island. Jadi dia sudah membentuk satu pulau sendiri dari proses sedimentasinya. Jadi sistem barrier di sini bisa juga dikatakan sebagai bentukan akibat adanya proses sedimentasi yang terjadi di kawasan pesisir. Jadi mulai yang dari no free end, one free end sampai dengan two free end. Kemudian kita masuk ke mangrove. Ya, sebelumnya ada yang mau tanya dulu enggak terkait dengan barrier tadi? Sudah cukup jelas ya?
Cukup, Pak. Oke. Selanjutnya untuk mangrove. Mangrove merupakan ekosistem pesisir yang dominan di daerah pasang surut air asin dan tawar yang biasanya berada di daerah tropis. Meskipun kita juga masih bisa menemukan beberapa jenis mangrove di zona subtropis. Kemudian kita juga bisa membaginya menjadi dua kelompok besar. Yang pertama spesies dunia lama dan yang kedua ada spesies dunia baru. Yang dunia lama di sini berada di wilayah Afrika Timur dan kawasan Indo-Pasifik termasuk kita. Kemudian yang dunia barunya di Amerika Utara dan Selatan serta Afrika Barat. Jadi secara sederhananya ada bakau hitam dan bakau merah, di mana bakau hitam yang dia dapat bertahan hidup pada suhu yang lebih rendah. Jadi biasanya bakau merah yang banyak kita temukan di wilayah tropis. Kemudian mangrove tidak ditemukan di Mediterania dan sebagian besar mangrove di sini bisa kita temukan di pantai Pasifik Asia dan sepanjang pantai utara dan timur Australia dan sebagian pulau utara dan Selandia Baru. Kemudian salah satu karakteristik utama dari mangrove sendiri adalah adaptasinya terhadap kondisi tergenang air. Jadi ada setidaknya mekanisme adaptasi atau ada perubahan morfologi yang bisa kita temukan pada tanaman mangrove atau tumbuhan mangrove adalah yang pertama ada sistem akar penyangga. Pada bakau merah contohnya Rhizopora Mengel yang di gambar nomor A di sini, sedangkan yang di B menggunakan pneumatofor. Jadi sistem perakarannya itu dia ada akarnya yang tumbuh ke atas dari permukaan tanahnya. Kemudian ragam tempat di mana kita bisa menemukan mangrove. Yang pertama dapat kita lihat di sepanjang batas teluk dan laguna. Kemudian bisa juga pada suatu lingkungan delta, apakah itu delta sungai yang berlumpur ataupun dalam bentuk delta, di mana dia akan berupa sabuk dengan lebar ratusan meter hingga kilometer. Kemudian untuk bisa hidup, mangrove nantinya membutuhkan perlindungan dari kondisi energi gelombang tinggi. Jadi adanya gelombang tinggi bisa mempengaruhi pertumbuhan dari mangrove. Tapi ada beberapa mangrove yang bisa kita temukan pada wilayah pantai yang berlumpur terbuka. Kemudian di sini salah satu bentuk habitat dari mangrove, jadi mangrove yang berada di satu wilayah muara dan ada di wilayah salt pond. Salt pond di sini kalau setahu saya tidak ada di Indonesia kita temukan. Jadi satu wilayah perairan asin yang berada di daratan biasanya dibatasi oleh mangrove juga deh biasanya. Kemudian untuk spesiesnya sendiri kita ada 54 spesies mangrove sejati yang hidup di lingkungan basah dan asin. Kemudian dia tumbuh di tanah yang tergenang oleh air dan kecenderungan zonasi dari spesies bakau sendiri akan berbeda-beda tergantung dengan frekuensi dari genangan banjirnya dan tingkat salinitasnya. Kemudian akar dan batang bakau sama-sama nantinya bertindak untuk menghasilkan disipasi cepat energi gelombang. Jadi ini maksudnya adanya sistem perakaran dan batang dari bakau atau batang bakau itu bisa mengurangi dampak gelombang yang berasal dari laut. Kemudian mangrove dapat mendorong pengendapan sedimen sehingga akan mengurangi potensi gerusan sedimen.
Kemudian sedimen bakau seringkali mengandung bahan organik dalam jumlah yang besar dengan tingkat kepadatan tanahnya yang rendah. Jadi ini contoh zonasi untuk kawasan mangrove sendiri dimulai dari Avicennia dan Soneratia yang biasanya langsung berbatasan dengan laut. Kemudian ada Rhizopora, Bruguera, Nipa, dan baru masuk ke tumbuhan-tumbuhan dataran rendah. Jadi kalau kalian menuju ke daerah pesisir, adanya atau keberadaan jenis ini bisa menandakan juga posisinya atau jaraknya dengan laut. Jadi misalnya hanya ditemukan nipa, berarti harusnya di posisi atau lahan atau wilayah berikutnya setelah nipa menuju ke laut itu harusnya kita menemukan adanya bakau di sana. Oke, selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan sistem penahan atau barrier? Jadi pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan sistem penahan atau barrier? Yang nomor 3, mengapa mangrove dapat hidup pada kondisi tergenang? Jadi 2 pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan nomor 2, apakah yang dimaksud dengan sistem penahan atau barrier? Yang ketiga, mengapa mangrove dapat hidup pada kondisi tergenang? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke terumbu karang. Terumbu karang di sini merupakan satu organisme atau hewan sebenarnya yang dinamakan polip, di mana dia bisa membentuk satu koloni yang besar. Bentuknya nanti beragam dan dia beradaptasi terhadap perbedaan tingkat energi gelombang, cahaya, dan kondisi lingkungan lainnya. Pertumbuhan karang akan cepat ketika berada dekat dengan permukaan di mana adanya sirkulasi makanan oleh gelombang dan arus, dan adanya cahaya untuk alga simbiosis yang hidup yang mana alga di sini hidup bersimbiosis dengan polip atau karang. Topografi terumbu karang sendiri berdasarkan penampang melintang dari daratan ke arah laut dapat dibagi menjadi 3 zona, yaitu ada reef flat, reef crest, dan coral reef. Reef flat di sini daerah dangkal yang terlindung dari gelombang langsung. Yang saya tahu itu di beberapa wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini ada beberapa wilayah dengan adanya daerah dangkal dengan isinya terumbu karang di sana. Dan biasanya dia tidak mendapatkan pengaruh secara langsung pasang surut, tapi biasanya ketika ada badai, ketika ada gelombang, baru nanti membawa air yang sampai ke wilayah atau daerah karang tadi. Kemudian di sini juga masih dapat terakumulasi sedimen. Sedimen di sini yang bisa membawa nutrisi juga untuk si karangnya. Kemudian zona reef crest ini bagian terdangkal dari terumbu, mendapatkan pengaruh dari gelombang tinggi dan sering merusak koloni karang. Jadi disinilah yang koloni karangnya cenderung lebih banyak yang rusak dibandingkan dengan yang di reef flat. Sedangkan yang terakhir ada coral reef di mana dia memanjang ke arah laut ke kedalaman airnya yang senantiasa meningkat atau semakin dalam, sehingga adanya pengurangan energi cahaya yang masuk dan gelombangnya juga semakin berkurang. Di sini biasanya adanya keanekaragaman spesies yang luas yang bisa ditemukan. Jadi di sini mungkin beberapa yang dilihat atau dinikmati oleh para penyelam diving ini adalah dalam bentuk coral reef biasanya. Karena biasanya pengaruh gelombangnya tergantung dengan arus dan gelombang terhadap terumbu karangnya.
Kemudian terumbu karang di sini berupa koloni yang sifatnya dinamis dan keras ya. Kemudian dapat dengan cepat menjajah satu substrat baru atau daerah yang rusak oleh gelombang badai yang tinggi. Karena kerang di sini dalam bentuk hewan ya. Larva dari kerang di sini dia dapat tersebar oleh gelombang dan arus. Kemudian terumbu karang juga merupakan ekosistem dinamis yang terus berkembang dan berubah sebagai respon terhadap gangguan. Kemudian karang di sini kalau secara klasifikasi organismenya dia merupakan anthozoa, masuk ke dalam kelas yang sama dengan kipas laut dan anemon. Tapi karang di sini masuk sebagai organisme terbesar dari filum Cnidaria. Jadi secara luasnya karang sendiri bisa dibagi menjadi karang lunak dan karang keras atau karang berbatu. Jadi karang keras di sinilah yang lebih banyak kita lihat, yang lebih banyak dikenal, berbeda dengan karang lunak. Dari persebarannya pun umumnya karang keras di sini berada di wilayah tropis yang sangat rentan dengan perubahan suhu air sendiri. Sedangkan karang lunak itu biasanya berada di perairan-perairan yang cenderung lebih dingin atau berada pada wilayah kedalaman tertentu yang suhunya memang lebih dingin. Kemudian organisme kolonial yang mengandung ribuan hingga ratusan ribu individu yang nantinya akan disebut sebagai polip. Polip karang sendiri, kalau kalian nanti amati, dia sebenarnya sebagian besarnya terdiri dari rongga gastrovaskuler, di mana rongga di sini berbentuk pipih yang nantinya berujung ke adanya mulut di akhir dari rongga tadi. Kemudian di ujung mulutnya tadi biasanya ada tentakel yang nantinya berfungsi untuk menangkap makanan ataupun adanya adanya bisa atau sting di ujung-ujung tentakelnya di sini untuk membunuh mangsanya. Kemudian sebagian besar karang Scleractinian dia hidup bersimbiosis dengan alga sel tunggal, di mana alga di sini bermanfaat untuk si karang untuk menghilangkan sisa metabolisme dan juga bisa dijadikan sebagai nutrisi tambahan. Kemudian ada polip karang yang mana si ganggang tadi hidup itu berperanan sebagai tempatnya dia, sebagai substrat si ganggang untuk tumbuh, dan si ganggang tadi untuk bisa melakukan fotosintesis. Jadi keberadaan ganggang di karang ini meningkatkan laju pengendapan kalsium karbonat, jadi sehingga lebih keras dia, sehingga juga akan mempercepat laju pembentukan terumbunya. Kemudian ganggang juga yang nantinya memberikan warna khas pada suatu karang. Kemudian adanya kenaikan suhu air laut itu menyebabkan ganggang yang bersimbiosis atau menempel pada si karang tadi, dia bisa lepas dan inilah yang menyebabkan adanya bleaching atau pemutihan dari karang. Kemudian ini sebagai gambaran bagaimana zona morfologi terumbu karang di Karibia. Tadi mulai dari reef flat, di mana yang lebih datar, tapi di sini batas dari adanya gelombang atau pasang surut. Sedangkan ada lagi for reef, di mana terumbu karangnya akan selalu tergenang oleh laut. Kemudian karang keras pembentuk terumbu dan zooxanthellae, simbiosisnya tumbuh subur di perairan hangat dengan suhunya di atas 18 derajat Celcius. Jadi tadi ya untuk karang yang keras, suhunya
harus di atas 18, tapi juga tidak melebihi 30 derajat Celcius untuk waktu yang lama. Jadi kalau dalam waktu pendek dia berubah atau mengalami kenaikan suhu air, itu masih belum mempengaruhi secara drastis, tapi ketika berlangsung dalam kurun waktu yang lama, maka bisa mempengaruhi simbiosis antara karang dan alga tadi. Kemudian proporsi terbesar terumbu karang di seluruh dunia terdapat pada pita yang membentang dari pantai timur Afrika, Samudra Hindia, Pasifik hingga Amerika Tengah. Kemudian konsentrasi tertingginya ada di Indonesia, Papua Nugini, dan Australia. Jadi ini gambaran Cina tadi. Jadi secara utamanya, secara umum memang di negara kita yang jadi salah satu sebaran distribusi karang atau terumbu karang. Kemudian perkembangan terumbu karang nantinya bisa dibatasi oleh adanya upwelling dan adanya arus yang dingin, karena tadi dia rentan akan suhu dari air. Kemudian tingkat kekeruhan dan sedimentasi yang tinggi juga akan mempengaruhi perkembangan terumbu karang. Kemudian salinitas juga mempengaruhi, dia terhambat ketika salinitasnya turun di bawah 27. Kemudian terumbu karang